Baik, langsung saja. Konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. 1. Konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan ukuran tertentu. Sejalan dengan pendapat di atas, Jali dan Puji Muljono mengatakan bahwa pengukuran bisa diartikan sebagai proses pemasangan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Sedangkan menurut Endang Purnawati, pengukuran dapat diartikan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka. Angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pemberian angka dilakukan kepada suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Pemberian angka menunjukkan pemberian makna secara kuantitatif pada objek ukur. Dengan demikian dapat dikatakan pengukuran untuk menentukan kuantitatif dari satu objek. Pada hakikatnya mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan simbol angka atau bilangan yang ditujukan kepada suatu objek yang diukur. 2. Konsep penilaian. Menurut Dedipnas yang dikutip oleh Jihad, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya dalam proses penilaian. Ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. PAP atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya, sedangkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Sedangkan PAN atau yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh oleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Dengan menggunakan PAP kurva, nilai kemungkinan menunjukkan tiga model, yaitu kurva juling ke kiri jika nilainya mayoritas kecil dan juling kanan jika mayoritas nilainya besar. Sedangkan menggunakan PAN, maka kurva nilai akan selalu normal karena berapa kecilnya pun nilai siswa, jika paling tinggi di kelas itu, maka akan tetap mendapat nilai. 3. Konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli sebagaimana berikut ini. Menurut Grunloh, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah mencapai oleh siswa. Sedangkan Gay menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam pengumpulan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan atau sedang dicapai. 4. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki berkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. 1. Tujuan evaluasi pembelajaran. A. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang akan dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. B. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. C. Motivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. D. Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasil peserta didik. 2. Fungsi evaluasi pembelajaran. A. Fungsi instruksional. Dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. B. Fungsi administratif.
Hasil evaluasi pelajar dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil evaluasi pembelajaran juga dapat menjadi dasar bagi kenaikan kelas, pemilihan siswa berprestasi, pemilihan siswa untuk mengikuti program tertentu, atau sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. C. Fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindakan lanjut berupa upaya masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Alat-alat evaluasi pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran ada beberapa alat yang digunakan sesuai dengan teknik dan objek yang dievaluasi secara garis besar. Alat evaluasi terbagi kepada tes dan non-tes. 1. Tes. Tes adalah alat ukur yang disukai secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan cara sudah ditentukan. Tes di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik. Tes digunakan untuk mendapatkan informasi atau rata-rata subjek yang diukur dan dinilai, dan hasil tes peserta didik tersebut diberi skor dan nilai. 2. Non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, tes struktur, angket, dan alat evaluasi dan non-tes lainnya. Penjelasan lebih detail tentang alat evaluasi non-tes melalui kegiatan belajar. Sekian dan terima kasih.